Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang 25 keyboard shortcut yang ada di Windows 10. Jadi untuk fitur yang pertama kita dapat memanfaatkan Windows plus Alt plus D. Nah, ini untuk membuka kalender dan jam. Terbuka ya. Setelah kita coba, dan untuk Windows selanjutnya, fitur selanjutnya kita dapat memanfaatkan Windows plus E untuk membuka Windows Explorer. Dan fitur selanjutnya kita dapat memanfaatkan Windows plus panah. Misalnya kita buka di layar ini, kita dapat memanfaatkan fitur Windows plus panah kiri ke kiri, plus panas atas ke atas, Windows plus panah ke bawah, layarnya berpindah ke bawah. Dan untuk selanjutnya kita dapat memanfaatkan Windows plus I. Fungsinya untuk membuka jendela setting. Terbuka ya. Nah, selanjutnya kita dapat memanfaatkan Windows print screen. Windows plus print screen ya, ini untuk menangkap layar. Dapat kita buktikan dan kita tempelkan di Word. Kita tempelkan, terbukti ya. Fitur ini dapat kita gunakan dengan menangkap layar, dan kita dapat untuk menangkap di dialog layar yang muncul saja dengan kita memanfaatkan fitur kita coba saya buka layarnya. Nah, untuk memanfaatkannya kita dapat menggunakan fitur ALT plus print screen. Nah, bisa kita coba tempelkan. Nah, muncul hanya layar yang muncul di dialog saja, tertangkap. Selanjutnya kita dapat memanfaatkan fitur kontrol plus shift plus N. Jadi fitur ini untuk membuat folder baru. Di sini saya akan membuka folder dulu. Folder terlebih dahulu ya. Di dokumen kerja saya. Nah, di sini kita dapat memanfaatkan Ctrl plus Shift plus N untuk membuat folder baru. Manfaat ya fitur ini. Selanjutnya kita dapat memanfaatkan fitur Ctrl plus Windows plus N. Ini untuk membuka narator. Selanjutnya kita dapat memanfaatkan fitur Ctrl plus Windows plus M. Ini untuk membuka menu magnifier. Selanjutnya kita dapat memanfaatkan Windows plus S. Fitur ini untuk membuka Cortana. Selanjutnya kita dapat memanfaatkan fitur Windows plus K, yaitu fitur untuk mengaktifkan fitur Connect. Selanjutnya ada fitur Windows dengan memanfaatkan tombol Windows plus P, yaitu fungsinya untuk memproyeksikan layar atau LCD proyektor. Selanjutnya kita dapat memilih LCD proyektor yang ingin kita gunakan. Selanjutnya kita dapat memanfaatkan Windows plus X untuk mengaktifkan command. Fitur selanjutnya kita dapat memanfaatkan tombol Windows plus Ctrl plus D, yaitu untuk membuat virtual desktop. Kita coba Windows Ctrl plus D. Windows Ctrl plus D, yaitu untuk membuat virtual desktop. Selanjutnya kita ini terbukti ya desktopnya
terbuka. Selanjutnya kita akan memanfaatkan fitur Ctrl plus Windows plus F4 untuk menghilangkan virtual desktop yang telah kita buka tadi. Jadi untuk menghilangkannya, kita bisa manfaatkan fitur Ctrl plus Windows plus F4. Sudah habis ya. Selanjutnya kita dapat memanfaatkan fitur Ctrl plus Windows plus panah, yakni untuk fungsinya untuk bergeser dari virtual desktop. Kita buka virtual desktop yang tadi. Nah, kita buat dulu virtual desktopnya dengan menekankan Windows Ctrl plus D. Dan untuk menghilangkannya kita dapat memanfaatkan untuk berpindah ke kiri dan ke kanan kita dapat memanfaatkan Windows plus Ctrl plus panah kiri untuk bergeser ke kiri, panah kanan untuk bergeser ke kanan. Selanjutnya kita dapat memanfaatkan Windows plus 1, 2, 3, 4. Windows plus 1, 2, 3, 4. Jadi fitur ini untuk membuka program pada taskbar. Jadi fitur selanjutnya dengan memanfaatkan fitur Windows plus 1, 2, 3, 4. Nah, fitur ini untuk membuka program pada taskbar. Ini saya akan mencoba Windows plus 2 untuk membuka layar Explorer. Terbuka ya. Selanjutnya kita dapat menekankan dengan fitur Windows plus 3. Ini terbuka lembar kerja Word saya. Selanjutnya Windows plus 4 untuk membuka layar Chrome. Jadi fitur ini sangat berguna ya. Selanjutnya kita dapat memanfaatkan fitur Windows plus A, yakni untuk membuka Access Center. Terbuka ya, Windows untuk membuka Access Center. Selanjutnya kita dapat memanfaatkan Windows plus key, ini untuk melakukan pencarian dengan suara. Windows plus key. Nah, kita dapat memanfaatkan fitur ini untuk melakukan pencarian dengan suara. Itu dengan memanfaatkan Windows plus key. Selanjutnya kita untuk membuka layar menjadi full kita dapat memanfaatkan fitur F11, tapi laptop saya sepertinya fitur F11 ini tidak berfungsi ya, tapi teman-teman dapat mencobanya. Selanjutnya saya akan memanfaatkan fitur Windows plus W untuk membuka Windows in Workspace. Nah, di laptop saya di pojok sebelah kanan tadi muncul. Selanjutnya kita dapat memanfaatkan Windows plus koma untuk mengintip desktop. Ini layar kerja saya di sini untuk mengintip desktop. Kita dapat memanfaatkan fitur Windows plus koma ya. Nah, jika kita tidak melepaskan tombol Windows-nya, maka ini kita dapat mengintip desktopnya dengan lama. Tapi jika kita balik melepaskan tombol Windows-nya, maka ini akan berbalik ke layar kerja kita ya. Selanjutnya kita dapat memanfaatkan fitur Ctrl plus Shift plus ESC. Nah, fitur ini untuk membuka text manager ya. Kita coba Ctrl plus Shift plus ESC. Nah, terbuka ya text manajernya. Nah, terakhir kita dapat memanfaatkan fitur Windows plus D. Nah, fitur ini berguna untuk meminimalisir layar yang terbuka. Misalnya saya sedang membuka di layar kerja saya di sini. Nah, untuk meminimkannya, kita dapat menggunakan fitur Windows plus D ya. Sudah kembali ya, sudah meminimalisir layar yang terbuka. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.